warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita yaitu seru-seruan. Kita kali ini akan membahas pentingnya pendidikan bagi perempuan. Daripada saya di sini sendirian ya, masa saya ngobrol sendiri kan nggak etis banget ya. Oke, saya akan memanggil teman-teman hebat saya. Ada 3 orang. Kita sulap aja ya biar cepat. Oke, teman-teman bantu hitung. 1, 2, 3. Oke, di sini sudah ada 3 teman-teman saya yang cantik-cantik luar biasa ini. Kita akan berkenalan dulu dengan mereka. Oke. Dimulai dari mana nih? Kanan atau kiri? Kiri. Oke. Tapi kan semuanya itu pasti lebih enak dimulai dari kanan ya, guys. Oke, kita mulai dari sebelah samping kanan saya ada. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Sofi Fauzia. Saya mahasiswa dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya mengambil jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau Guru SD dan sekarang saya sudah semester 4. Oke, ini adalah calon guru ya, guys. Semoga menjadi guru yang hebat. Oke, selanjutnya di samping kiri saya ada 2 wanita cantik. Oke, dari mana dulu nih? Mau dari depan atau dari yang belakang? Oke, dari yang belakang dulu ya, yang dekat-dekat dengan saya. Oke. Halo guys, perkenalkan nama saya Irah Wajil Khoda. Saya mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon semester 4 dan jurusan saya Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Mereka 2 orang teman saya ini mahasiswa ya dan satu jurusan. Oke, penasaran dengan yang satunya yang terakhir? Oke, kita langsung saja perkenalkan terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delvia Manda. Saya semester 4 jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon juga. Ini ada 3 orang calon guru. BTW saya juga sama ya jurusannya dengan mereka. Mungkin kita bakal bisa sharing-sharing nih tentang seberapa penting sih dunia pendidikan bagi wanita. Kebetulan di sini kan semua perempuan ya guys ya. Oke, kita mulai saja. Saya ingin bertanya nih kepada kalian itu kenapa sih kita nih sebagai wanita tuh penting gitu harus memiliki sebuah pendidikan yang cukup. Nah, oke, saya ingin dimulai dari yang paling ujung. Oke guys, jadi pertanyaan dari Mbak Hanum itu bilangnya pendidikan tuh penting gak sih buat perempuan gitu tuh? Ya justru mau cowok mau cewek itu sangat penting ya pendidikan itu ya guys. Baik dari yang muda sampai yang tua itu pendidikan itu penting dan itu nomor 1 kan. Karena pendidikan itu bisa membuka dunia gitu tuh. Maksudnya gini loh, kalau misalnya kita mempunyai pendidikan, kita tuh bakalan lebih mudah untuk melangkah kemanapun yang kita mau gitu tuh. Kalau misalnya saya sendiri ngambil jurusan ini kan jadi guru ya, itu harus mempunyai pendidikan gitu tuh. Karena ya ingin menjadi istri dalam kita bikin romantis, bikin paling romantis. Karena kalian pernah dengar nggak sih kalau misalnya kecerdasan itu turunnya dari orang tua perempuan? Iya, pernah. Kalau kesehatan itu turunnya dari orang tua cowok. Iya. Terus juga ada ya istilah kayak anak yang cerdas itu bukan terlahir dari ibu yang cantik melainkan ibu yang hebat gitu. Setuju. Jadi buat kalian yang perempuan ya jangan sampai bolos sekolah nih. Pendidikan itu nomor 1. Jangan sampai dibodohi sama cowok gitu loh. Perkara ganteng doang. Iya. Boleh. Saya setuju sih sama dia. Tadi jawabannya kalau mau perempuan mau cowok itu pendidikan sangat penting. Cuman ini lebih
dikhususkan untuk perempuan ya. Kayak tadi kan pertanyaan dari Hanum, seberapa penting sih pendidikan itu bagi perempuan? Dan jawaban saya kayak penting banget gitu. Perempuan itu untuk mengetahui semua pendidikan, kayak karena perempuan itu madrasatul ula, dia itu madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anaknya kelak. Kayak perempuan itu kan akan menjadi seorang ibu ya, yang dimana dia itu adalah panutan pertama atau teladan pertama bagi anak-anaknya sih, kayak gitu. Nah iya, saya setuju juga. Soalnya kalau perempuan tuh ya pasti dilihat tuh sama anaknya kayak gimana, sehari-hari di rumahnya seperti apa. Terus juga bukan hanya perempuan, kan perempuan tuh madrasah pertama ya bagi anaknya. Nah, bukan hanya ibu yang sesosok orang yang penting di keluarga, tapi juga sesosok ayah. Nah, jadi cowok juga nih harus banget ya. Soalnya kalau ibu itu madrasah pertama, nah kalau ayah itu kurikulum pertama. Jadi emang cowok tuh ya harus ngarahin kayak gimana. Jadi seperti kurikulum aja gitu. Arahan. Iya, arahan kita ke depannya seperti apa gitu. Nah, ngomong-ngomong kalian nih semua jurusan perguruan ya, sekolah dasar. Kenapa harus memilih jadi guru pada tingkatan sekolah dasar gitu? Kenapa nggak harus langsung ke yang tinggi atau SMP atau SMA gitu? Kenapa tuh? Kenapa harus dari mulai sekolah dasar? Iya benar sih. Kadang saya juga pernah dibilang kayak gitu ya sama teman-teman. Ngapain sih ngajar anak SD gitu tuh, kayak ribet, susah gitu kan. Ini anak SMP aja, anak SMK lebih gampang. Mereka udah dewasa, kayak diatur pun gampang juga gitu kan. Menurut saya sih itu tantangan yang harus kita terapkan sama semua orang sih. Maksudnya kayak anak SD itu bibit gitu loh. Tau gak sih kalau misalnya kita tanam dengan baik, rawat dengan baik, dia bakalan numbuh dengan baik juga gitu kan. Kalau misalnya kita kayak hanya sekedar ngajar-ngajar aja gitu tuh, tanpa memikirkan anak itu tuh perkembangannya seperti apa gitu tuh. Nah, kita kan di kuliah kan belajar psikologi perkembangan gitu kan. Nah, itu tuh benar-benar sangat penting buat kita, buat bekal kita menjadi seorang guru gitu tuh. Karena anak SD itu harus benar-benar dibimbingnya, harus benar-benar dibelajarkan, harus benar-benar kita pantau gitu perkembangannya. Kalau misalnya kita hanya sekedar pengen mempunyai cita-cita jadi guru, terus ngajar di kelas, pulang udah gitu tuh, kayak itu tuh pendidikan tuh nggak bakalan maju gitu loh. Kayak masa depan tuh kayak ya udah gitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya kita terapin kepada prinsip kita sendiri bahwa kita tuh seorang guru, kita harus mendidik anak tersebut seperti anak kita sendiri gitu tuh. Nah, kita akan menghasilkan insya Allah ya anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang hebat di akan datang. Setuju sih. Saya juga jurusan guru sama seperti kalian juga ya. Karena kenapa saya harus menjadi guru SD gitu? Kenapa nggak milih yang lain? SMP kah, SMA? Karena ya menurut saya ingin gitu loh. Karena kan pendidikan yang mendasar itu akan menumbuhkan sosok orang atau manusia yang hebat gitu nantinya. Itu dari mulai pendidikan yang dasar, karena mulia aja gitu ya. Sebagai guru yang dimulai dari awal pendidikan seorang anak tuh. Kalau saya ya, kenapa milih jurusan PGSD atau PGMI ya? Nah, latar belakangnya tuh karena keluarga saya tuh latar belakangnya tuh seorang guru ya. Ngelihat dari ibu, kakak, yang lainnya kayak gampang gitu tuh, gambaran awal ya, kayak gampang ngajar ke anak-anak tuh, terus enak, pulangnya cepet. Nah, itu ternyata setelah saya jalani tuh beda banget ya. Bukan hanya itu yang apa ya, itu mas sebagai bonus ya kayaknya ya. Nah, sebenarnya Masya Allah banget ya, saya tuh ngalamin pas observasi tuh ngajar ke anak tuh, Masya Allah banget, susah pokoknya ya, mulia lah. Jadi walaupun kelihatannya kayak guru SD mah gampang gitu, gampang. Siswa libur, gurunya juga ikut libur
gitu ya. Sebenarnya sih semua apapun gitu ya, profesinya, apapun pekerjaannya itu ada susah-susah, ada susah-susah gampangnya. Terus gak bisa dianggap enteng ya. Iya. Nah, terus berbicara pendidikan ini, apa namanya, kalau kan wanita itu penting ya berpendidikan gitu. Nah, kadang ada laki-laki yang kayak selalu minder kalau misalkan ngelihat perempuan yang berpendidikan tinggi. Menurut kalian tuh gimana sih, bagaimana caranya agar laki-laki yang di luar sana tuh jangan merasa minder kalau mendapatkan seorang wanita yang berpendidikan gitu? Waduh. Pertanyaannya agak itu ya. Agar memotivasi pria-pria Berarti cowok tersebut udah mandang mental kita tuh udah tinggi gitu ya. value Kita udah tinggi sampai dia minder sendiri gitu ya. Menurut saya pribadi yang kayak gitu tuh kadang harus dijauhi sih, karena kita kan udah seperti ini gitu kan, kita nyampe di titik ini juga nggak gampang, terus tiba-tiba dideketin sama cowok yang tidak ada nyali gitu tuh, sedangkan kita buat kesini aja tuh harus penuh perjuangan. Masa gara-gara suka sama cowok yang nyalinya tuh nggak ada gitu, kita tertarik, justru kita harus, kalau misalnya kita sudah di titik itu, kita juga harus mempunyai standar cowok yang lebih dari kita gitu tuh. Seperti yang tadi Hawa bilang bahwa cowok itu harus bisa mengatur, membimbing gitu kan. Setuju juga ya. Soalnya menurut pengalaman saya juga seperti itu sih. Saya pernah bertemu dengan pria yang yang dibilang sama dia tadi barusan kayak nyalinya tuh kecil gitu. Kalau misalkan saya berpendidikan tinggi dan dia tuh bakalan takut gitu, takut sama saya, sehingga dia ujung-ujungnya apa, ngelarang saya buat stop aja pendidikannya gitu. Nah, Salah banget ya itu ya. harusnya kita nih sebagai perempuan ya bisa-bisa saja ya menerima laki-laki yang nggak harus tinggi juga pendidikannya, setara sama kita, cuman apa namanya, tergantung supportnya aja ya gitu. Si laki-lakinya. Kita juga harus mempunyai effort yang timbal balik gitu. Kalau seenggaknya kalau dia memang dari segi pendidikan itu tinggian ceweknya, tapi kita juga harus bisa saling melengkapi, entah dari effort atau apa gitu, jadi kekurangan tersebut tuh bisa ditutupin gitu tuh. Bukan malah kayak insecure, terus kalau malah kayak ngelarang gitu tuh, udah deh kamu nggak usah kayak gini-gini gitu, akunya jadi malu deketin kamu tuh, kayak itu salah banget sih. Itu malah kayak matahin semangat kita gitu loh, ya kan. Tuh dengar ya laki-laki di luar sana, walaupun perempuan kalian ini berpendidikan tinggi dan melebihi kalian, jangan pernah takut. Harusnya kalian tuh bangga dan senang. Karena apa? Nanti calon anak kalian ini bakalan jadi manusia yang jadi kelak nantinya gitu. Amin, insyaallah. Sangat memotivasi banget ya jawaban-jawaban kalian ini. Berhubung sekarang sudah jam-jam mau buka puasa ya guys, di sini kita akhiri saja ya. Jadi sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan bahwa pendidikan buat perempuan tuh sangat penting. Karena apa? Karena perempuan itu akan menjadi seorang ibu nantinya buat anaknya. Pendidikan seorang anak itu dimulai dari dasar ya, sehingga anak tersebut bakal besarnya akan menjadi seorang yang hebat nantinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya memberi apresiasi yang sangat ya untuk teman-teman saya 3 orang ini, karena mereka adalah calon-calon guru yang hebat. Semoga lulus dengan tepat waktu. Amin. Dan nilai yang sesuai dengan yang kalian harapkan. Amin. Saksikan terus podcast senang-senang ini. Kita akhiri podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata, tutur kata yang kurang berkenan di pembahasan kita kali ini. Mohon maaf. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.